Adela Kesia. Jadi guys, hari ini aku mau bahas tentang teori dari lagunya Red Velvet, yaitu Oke guys, jadi lagu ini sebenarnya udah lama sih ya, udah berapa bulan tuh. Gue juga nggak tahu ini udah basi apa belum ya kalau dibahas teorinya. Karena musik K-pop itu kan menarik banget ya guys, visualnya, lagunya kayak enak didengar, misalnya cantik-cantik, personalnya ganteng-ganteng. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kalau di dalamnya itu punya arti-arti tersembunyi guys. Nah tapi gue bener-bener nggak ada motivasi untuk ngejudge atau apapun. Jadi ini cuma penjelasan-penjelasan teori aja yang gue rangkum dari berbagai sumber guys. Oke guys, jadi sebelum masuk ke videonya, untuk kita bedah videonya, jadi gue pengen jelasin dulu nih, ini gue dapat sumbernya dari Wikipedia by the way ya, karena Wikipedia ini lengkap banget informasi-informasinya, dan gue searching gitu ya, psycho itu artinya apa gitu, dan keluar langsung nih guys. Tulisannya itu psikopati adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris atau antisosial. Egosentris tuh kayak egois gitu loh guys. Nah, psikopati ini tuh berasal dari kata psyches yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Gue nggak tahu sih sebutannya psyches atau psyches atau apapun itu karena gue tidak mempelajarinya ya guys. Nanti gue tulis aja di gambar ini atau informasinya di gambar ini gue taruh supaya kalian bisa baca. Nah, kalau misalnya di Wikipedia ini dijelasin lagi nih guys, pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Garis bawahi guys, merugikan orang-orang terdekatnya. Karena mungkin sifat egosentrisnya ya guys, yang egois. Jadi dia melakukan segala sesuatunya untuk memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang psikopat atau psycho, kalian langsung aja guys searching di Google, atau ya kalian belajar sama orang terdekat kalian yang ngerti. Kalau bisa sih jangan cari tahu sendiri ya guys, khusus buat teman-teman yang di bawah 14 tahun nih. Kalian kalau bisa tanya ke orang-orang yang lebih ngerti guys. Sebelumnya guys, kita juga mesti tahu nih personil-personil dari Red Velvet sendiri tuh ada Seulgi, Joy, Irene, Wendy, dan Yeri. Nah sebenarnya kalau ngomongin MV Red Velvet yang kali ini tuh banyak banget yang bilang kalau misalnya MV ini tuh berkaitan sama MV-MV sebelumnya guys. Kayak misalnya Bad Boy, Really Bad Boy, Simsalabim, Umpah-Umpah, dan lain-lain guys. Di semua musik videonya itu ada satu hal yang membuat gue bingung, yaitu salah satu personilnya yang namanya Wendy itu selalu memakai baju yang berbeda gitu loh guys. Kayak kalau misalnya foto teaser atau apa, dia selalu pakai yang beda-beda gitu. Jadi misalnya yang 4 putih, dia bisa kayak putih corak-corak. Misalnya 4 putihnya 4 putih polos ya guys. Yang satunya kayak dia sendiri itu putih corak-corak. Terus misalnya yang lainnya kayak merah polos, terus dia merah kotak-kotak. Jadi kayak aneh gitu loh guys. Kalau menurut gua, kalau udah kayak gitu pasti ada teorinya guys. Kalau misalnya kalian sadar nonton MV-MV-nya, walaupun lagunya upbeat, walaupun lagunya ceria, tapi semua MV-nya itu rata-rata menceritakan tentang pembunuhan. Contohnya apa sih? Kalau kalian nonton MV Peekaboo guys, itu udah jelas banget kalau ada terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh kelima member atau salah satu member dari mereka. Ya gue nggak tahu jelasnya, tapi membunuh seorang tukang pizza guys. Nah selain itu faktanya adalah MV-MV Red Velvet ini itu terinspirasi juga dari berbagai film guys. Tapi ya gue nggak cantumin semua ya guys, karena agak susah carinya, karena ini film-filmnya juga ada yang film lama, dan rata-rata filmnya itu film thriller atau film horor. Jujur guys, kalau gue lihat mereka tuh cantik-cantik, tapi gue juga bingung kenapa mereka harus memberikan scene-scene yang cukup mengerikan gitu loh guys. Dan gue cukup ngefans gitu loh sama Seulgi, karena Seulgi itu soalnya bagus dan dia juga cantik guys. Tapi ya kalau misalnya tahu teorinya gini, gue juga jadi ngeri sedikit sih guys. Oke guys, kita langsung aja masuk ke music videonya. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya music video itu sebelum rilis pasti ada teaser-teasernya. Entah idol group, boy group, girl group, atau kegiatan apapun deh. Pasti ada bridging-bridging untuk perilisan hari hanya. Misalnya campaign di awal berupa foto, video, seperti teaser-teaser gitu deh guys, pasti selalu ada kan. Nah gue tuh penasaran dan gue juga cukup bingung karena kenapa teaser dari Red Velvet ini tuh mirip banget sama posternya American Horror Story Coven yang tahun 2011 guys. Itu bener-bener mirip banget dan membuat gue kayak apa jangan-jangan nih, karena kan faktanya bahwa Red Velvet itu kalau misalnya bikin music video pasti terinspirasi dari sebuah film-film gitu kan. Apa jangan-jangan mereka tuh terinspirasi dari film ini. Dan juga cerita film ini tuh bener-bener mirip sama mereka. Pertama dari pakaiannya, serba black guys, serba hitam gitu. Terus abis itu juga kalau nggak salah juga berlima deh.
Dan cuma bedanya di American Horror Story ini cerita tentang penyihir gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari penampilan Red Velvet gitu ya, di music video ini mirip-mirip juga guys. Baru yang kedua, kita juga mesti tahu kalau mereka ini tuh sekumpulan orang yang banyak juga tuh ya info-info di Twitter yang gue sebenarnya agak gak ngerti gitu ya. Katanya mereka ini perkumpulan pemujaan, perkumpulan sekte, perkumpulan apapun, gue juga gak ngerti, yang diketuai oleh Irene. Cuman tuh juga banyak juga info di Twitter yang bilang kalau mereka itu memuja Irene gitu. Jadi tahta tertingginya Irene. Aduh, gue sebenarnya kayak nggak ngerti sih. Tapi yaudah, kita fokus aja ya ke teori music video ini. Nah guys, jadi kalau misalnya gue pecahin teori itu, gue nggak asal bunyi juga ya. Jadi kayak cuma ngomong aja, lihat dari videonya, nggak gitu. Tapi gue mencari sumber-sumber lain yang udah membuktikan sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah @PetaniHerval itu di Twitter. Dia mengatakan bahwa sebagai anggota sekte, Wendy di sini kayak cuma sebagai pajangan aja. Wendy itu salah satu anggota Red Velvet ya guys. Jadi ada scene di mana Wendy itu duduk di antara bunga-bunga dan pajangan-pajangan lainnya. Tapi yang gue bingung adalah ada satu gambar mata gitu loh guys di atas kepala Wendy. Nah, setelah gue telusuri dan gue sempat subtitle gitu, terjemahin arti liriknya di adegan scene tersebut. Dan kebetulan juga di video musik mereka yang kali ini tuh ada terjemahan Indonesianya guys. Jadi nggak susah-susah banget ya. Di situ dijelasin di arti lagunya, dia melihat tidak sendiri. Maksudnya itu kayak kalau saat dia melihat tuh dia nggak ngeliat sendiri. Ngerti nggak guys? Oke, maksudnya itu gini guys. Jadi Wendy tuh bilang dalam nyanyiannya kalau dia melihat itu tidak sendiri. Jadi mata itu menunjukkan bahwa ada sosok lain yang melihat selain Wendy. Lu bayangin aja tuh, seserem itu loh guys. Jadi kayak oh my god, siapa itu sebenarnya? MV sebelumnya kan gue tuh sempat bilang ya, kayak Wendy tuh beda sendiri gitu loh bajunya. Terus abis itu kayak adegan-adegan pembunuhan yang dilakukan itu selalu Wendy yang melakukan gitu loh guys. Jadi ada scene dimana kalau dibilang dari PetaniHerval ini, dibilang Wendy itu iri sama Seulgi, salah satu anggota Red Velvet juga, karena Seulgi itu lebih dekat dengan Irene sebagai kaki tangannya. Nah, ngomong-ngomong kaki tangan, jadi tuh kita breakdown lagi ya, mundur lagi. Jadi Irene ini kan pemimpin dari mereka semua ya. Secara real juga dia ketuanya Red Velvet. Nah, Irene ini itu punya kuasa, punya tahta gitu. Kehormatan atau kejayaan atau kekayaan, apapun itu Irene tuh punya. Nah, cuman ada member-member lain yang iri sama Irene atau ingin merebut posisi tahta Irene. Gitu guys, diceritakan MV-nya. Jadi kalau misalnya kalian nonton MV, usahakanlah baca juga arti liriknya guys. Ada juga memperlihatkan Irene yang satu mobil sama Seulgi guys. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya itu, Seulgi duduk di belakangnya Irene gitu. Jadi udah jelas kalau mereka punya kedekatan. Terus scene selanjutnya adalah scene Joy dan Yeri, anggota Red Velvet juga, yang menurut gue creepy banget guys, bener-bener ngeri banget. Dimana waktu si Joy ini kayak nutup pintu, yang di dalam ruangan itu tuh ada Yeri yang lagi lompat-lompat. Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, Yeri tuh lompatnya tanpa ekspresi guys. Jadi oh my god, kayak loncat-loncat gitu tapi tanpa ekspresi. Lu bayangin aja guys, seserem apa itu. Ditambah wajah ekspresi Joy yang bener-bener kayak mencurigakan banget waktu dia tutup pintu, itu bener-bener serem banget sih menurut gua. Ditambah gincunya yang merah banget guys. Wah, parah-parah. Terus banyak juga info-info yang beredar kalau katanya waktu Joy masuk itu tandanya dia membunuh Yeri. Ternyata Joy juga itu iri sama Irene. Jadi kayak pengen rebut tahtanya Irene juga gitu loh guys. Nah, setelah kejadian itu, Joy itu ketemu sama Wendy yang ada di tangga gitu kan guys. Terus mereka kayak tengok-tengokan gitu deh guys, kayak kontek-kontekan gitu. Kayak seperti sekongkol gitu gak sih? Kalau yang gue tangkap dari gue ya, gue melihat MV-nya itu kayak mereka lagi sekongkol gitu, karena mereka punya satu tujuan atau punya satu perasaan yang sama, yaitu iri sama Irene dan ingin merebut tahta Irene. Nah, di scene berikutnya itu Joy lagi kayak ngebisikin Seulgi gitu guys. Tapi lucunya kalau misalnya di Twitter ya guys, banyak teman-teman dari Indonesia yang kayak ngomong mereka lagi ngegibah nih, ngegibah. Gibah itu kalian tau kan artinya ngegosip. Kayak lucu banget gitu loh guys, kenapa bahasanya ngegibah gitu. Jadi yang gue tangkap dari sini itu Joy itu kayak kasih tahu ke Seulgi kalau aku sudah meniadakan Yeri. Karena Seulgi tuh sayang banget sama Yeri. Dan ini tuh ada hubungannya sama MV Really Bad Boy yang
ceritanya itu kayak lesbian gitu. Sorry, ini agak sensitif sih ya, agak creepy. Tapi beneran guys, di Really Bad Boy itu banyak rumor, banyak kontroversi, banyak cerita-cerita dari teman-teman perkepopan gitu yang menceritakan kalau mereka tuh berpasangan satu sama lain, kecuali Wendy. Jadi Wendy tuh single sendiri gitu loh guys. Nah setelah itu akhirnya Seulgi mencoba menghubungi Yeri lewat telepon benang, ya kan? Kalian lihat kan di MV-nya. Jadi telepon benang itu menggambarkan kalau mereka tuh lagi berkomunikasi beda dunia. Tapi tetap aja ya, yang namanya protagonis, antagonis atau apapun itulah ya yang dikatakan si jahat tuh pasti ada gitu ya. Joy ini datang menggunting tuh benangnya, jadi mereka nggak bisa komunikasi guys. Dan akhirnya ada adegan dimana Seulgi bener-bener shock gitu ya, kaget gitu guys ngelihat Joy melakukan itu semua. Dan lebih kagetnya lagi nih, waktu Seulgi lihat kalau ada si Wendy yang berdiri atau kayak berada di dekat Joy, yang menandakan bahwa Wendy dan Joy itu gini loh guys, apa namanya, cinggu ya pokoknya mereka bersekongkol gitu loh guys. Kalau gue tangkap dari cerita ini tuh mereka tuh kayak lagi mencoba menghancurkan kaki tangannya dulu nih sebelum mereka ngancurin bosnya, ya gak sih guys? Nah seperti kayak film-film FTV, film-film yang kayak dramatis gitu ya guys. MV Red Velvet ini juga ada scene dimana waktu si Irene ini tuh kayak ketusuk jarum ngejahit gitu loh guys, terus berdarah kan. Nah kalian tahu kan kalau gelas jatuh, kaca pecah, ketusuk jarum atau apapun, wah ini pertanda buruk ini, ada apa ini? gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi saat itu Irene sudah mulai berasa ada sesuatu yang terjadi, ada pertanda buruk yang terjadi. Habis itu juga ada Seulgi nangis ya guys. Gue juga nggak ngerti itu dia nangis kenapa, apakah dia nangis karena melihat Yeri dibunuh Joy atau gue juga nggak ngerti. Tapi di situ ada adegan Seulgi nangis sih, parah sih, dia tetap cantik guys. Habis itu setelah kejadian itu, kalau misalnya kita lihat film-film ya, orang jahat kan biasanya kalau abis ngelakuin kejahatan ngapain sih? Antara dia kabur atau kayak pura-pura gitu, kayak menutupi sebuah kejadian. Nah yang dilakukan si Joy ini adalah dia pergi gitu, naik mobil gitu kan guys, naik mobil di MV-nya. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, bener-bener detail nih, kalian lihat MV-nya baik-baik deh, kalian coba ulang-ulang, repeat. Udah lihat kan, arahnya itu mundur guys. Kenapa bisa mundur? Kenapa tuh guys? Sebelum gue jelasin nih kenapa mobil bisa mundur tadi ya, gue akan jelasin scene berikutnya di mana Irene yang lagi ngaca nih ya, tiba-tiba kepalanya gak kelihatan. Nah artinya itu apa guys? Artinya pertanda buruk itu semakin menjadi-jadi, kayak semakin besar gitu loh guys. Kalau ada kekacauan yang besar tuh terjadi di antara mereka. Keren ya, Irene kayak bisa tahu gitu guys. Tapi waktu Irene mulai marah, mulai kesel, ada Seulgi yang mencoba menenangkannya. Makanya ada scene dimana Seulgi lagi ngaca gitu ya guys. Terus abis itu langsung ada scene juga Irene yang lagi ngelihat kaca, tiba-tiba palanya ada lagi guys, full gitu kelihatannya, dan kecantikannya tuh kelihatan banget, bersinar banget guys. Nah menyambung nih, kenapa mobilnya bisa mundur? Karena waktu si Irene marah ini, Irene tuh mencoba menarik Joy lagi yang berusaha pergi, jadi makanya mobilnya tuh mundur. Tuh. Selain Joy, Irene juga tahu kalau Yeri itu udah beda dunia sama mereka. Akhirnya dengan kekuatan kupu-kupu, gue merasa lucu guys. Kenapa dengan kekuatan kupu-kupu? Gue nggak tahu kekuatan apa itu ya guys. Tapi intinya di MV itu tuh terlihat jelas ada kayak kupu-kupu gitu yang menarik kembali Yeri ke dunianya mereka. Habis itu Yeri dikurung lagi di ruangan itu coba guys. Nah ketika semuanya udah kembali nih, ya udah ada MV berikutnya yang Irene pakai putih-putih itu apa ya guys namanya, mahkota mungkin ya, putih-putih gitu, baju putih, terus sudah cakep-cakep semua, terus ngedance deh gitu guys, ya kan? Oke, jadi siapa sebenarnya psikonya? Kalau gue pribadi antara Joy sama Wendy, atau bisa dua-duanya, atau 3, atau 4, atau 1, atau 5-5-nya bisa psycho. Gue juga nggak tahu ya guys. Tapi kalau misalnya lihat dari poster pertama MV Simsalabim, itu ada yang aneh guys. Mata 3D yang dipakai itu sebenarnya melambangkan tentang tahta kejayaan yang dimiliki sama Irene guys.
Terus kalau ngomongin Wendy sama Joy, ada yang menarik banget di MV Really Bad Boy. Itu Joy ngitung 1, 2, 5. Nggak ada 3, nggak ada 4-nya guys. Jadi maksudnya apa? 3, 4 itu segi Irene kah? Atau gimana guys? Coba, menurut kalian gimana tuh? Oke, gitu aja teori yang gue sampaikan hari ini tentang MV terbarunya Red Velvet. Jangan lupa guys, like, comment, dan share ke teman-teman semua. Dan juga bantu gue untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang guys. Maksudnya bukan gemuk gitu guys, maksudnya berkembang gitu lah ya guys. Dan stay healthy, stay positif. Bye-bye!